Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kali ini kita sudah bersama seorang yang sangat ahli pada bidangnya. Kita udah bersama Dr. Rita Hamdani. Panggilannya apa nih, Dok? Dokter, Dr. Rita, atau? Terserah aja. Berarti nggak apa-apa panggil dokter aja ya? Boleh. Biar sedikit keren. Kita sudah bersama Dr. Rita Hamdani. Beliau bekerja di salah satu rumah sakit ternama di Kota Padang, spesialis Jantung dan pembuluh darah. Jantung dan pembuluh darah. Kita kali ini akan membahas soal jantung, layaknya masyarakat umum yang tidak tahu spesialis jantung atau apapun itu tentang jantung. Kita akan bertanya sedikit lebih banyak bersama Dr. Rita. Nah Dok, mungkin bisa ya dijelaskan terlebih dahulu kenapa jantung itu cukup harus kita jaga gitu. Karena kalau seandainya anak muda ya, kalau dibalikan ke anak muda ya jaganya nanti aja deh, udah lumayan tua baru kita jaga. Nah sebenarnya kan menjaga jantung, menjaga kesehatan memang harus dari mudanya dulu gitu. Iya. Kita tahu kalau jantung itu adalah salah satu organ yang paling penting ya di dalam tubuh kita. Jantung itu fungsinya adalah untuk menjaga agar semua aktivitas dari tubuh kita ini bisa tetap berjalan. Jadi dia punya fungsi memompakan darah. Darah ini yang nanti akan membawa oksigen, makanan untuk seluruh tubuh, dan itu yang akan digunakan untuk metabolisme dari tubuh kita sehingga bisa beraktivitas seperti sehari-hari. Nah, kalau ada pun kerusakan ataupun ada penyakit pada jantung, tentu itu akan membuat aktivitas kita menjadi terganggu tentunya. Nah, dan jantung ini harus dan untuk penyakit jantung sebenarnya tidak hanya menyerang orang tua, bahkan anak-anak pun ada yang terkena sakit jantung. Nah, tugas kita semua memang menjaga jantung ini sejak dari dini bisa tetap sehat sampai tua nanti, biar kita aktivitas kita juga tidak terganggu. Menyambung dari tadi Bu, itu kan berarti kita memang harus menjaga jantung kita. Nah, terfikirkan apa sih yang memang entah itu dari makanannya apa yang harus kita jaga gitu, yang memang harus untuk agar jantung kita tuh sehat ya. Dari entah itu dari semasa kita kecil, karena kan ya kita juga tidak tahu makanan-makanan yang cocok untuk agar jantung kita sehat gitu. Iya. Untuk sehat ya semuanya ya, gaya hidup sehat itu harus diutamakan ya. Apakah itu makanan, kemudian apakah itu kebiasaan ya, kebiasaan seperti apa, seperti tidur, tidak boleh begadang, kemudian stres ya, habis itu juga kebiasaan harus olahraga. Nah ini untuk orang-orang yang belum ada penyakit jantung, nah ini harus dijaga. Ini yang kita istilahkan sebagai pencegahan primer namanya. Berarti memang harus dijaga dari awal ya Bu ya? Jaga dari awal. Nah, kalau seandainya gini Bu, taruhlah seandainya di keluarga kita ada nih yang memang beliau memang sudah divonis mungkin emang ada penyakit jantungnya. Nah, kita tahu beliau merupakan seorang penyakit jantung. Ketika mereka ini terkena serangan jantung, apa tindakan pertama kita Bu? Dalam lingkungan keluarga aja lah dulu kayak gitu. Yang jelas kalau gini, sebelum kita jauh membahas ini serangan jantung segala macam, kita harus paham dulu bahwa penyakit jantung itu ada banyak. Ya, penyakit jantung itu ada banyak. Ada yang namanya penyakit jantung bawaan. Nah, ini biasanya sudah ada sejak lahir. Nah, kalau cepat terdeteksi pada masa anak-anak itu sudah ketahuan. Tapi bisa ketahuannya baru setelah dewasa bisa. Yang kedua adalah penyakit jantung koroner. Dan ini yang paling banyak kan, dan ini yang paling sering dibahas oleh orang penyakit jantung, meninggal karena penyakit jantung ya. Hampir sebagian besar kasus-kasus itu adalah penyakit jantung koroner. Nah, setelah itu ada lagi namanya penyakit jantung katup. Penyakit jantung katup ini ada yang disebabkan karena memang masalah koroner juga menyebabkan ke katupnya. Ada juga akibat dari yang kita namakan sebagai penyakit jantung rematik.
Jadi ini ada infeksi terlebih dahulu di katup jantungnya usia sekolah ya, mulai dari SD sampai SMP. Kemudian terjadi peradangan. Peradangan itu nanti akan membuat katup jantung itu menjadi tidak berfungsi sebagaimana mestinya, sehingga dia bisa awalnya bocor, bahkan lama-lama menjadi menyempit. Kemudian ada lagi namanya penyakit jantung hipertensi sebagai komplikasi dari hipertensi itu sendiri. Nah, ada lagi penyakit jantung aritmia ya, karena kelainan irama jantung. Jadi jantung ini selain fungsi pompa, dia ada fungsi listrik. Ya, jadi untuk bisa memompakan jantung harus ada cetusan listrik terlebih dahulu di jantungnya, sehingga dia bisa menggerakkan otot-otot jantungnya. Nah, itu ada juga penyakit jantung yang kita namakan sebagai aritmia atau kelainan irama jantung itu sendiri. Nah, ada juga penyakit jantung infeksi. Nah, infeksi itu salah satunya saya sebut tadi. Ada penyakit jantung rematik, ada penyakit jantung akibat komplikasi dari infeksi yang lain. Misalnya infeksi difteri, bisa miokarditis difteri, atau penyakit jantung kan infeksi karena COVID juga bisa. Ya, banyak. Jadi banyak ya. Nah, kalau yang siapa tadi, Ira ya, siapa? Fikla. Fikla tanya tadi serangan jantung. Nah, serangan jantung ini sering kita bahasa awam untuk orang memang terkena yang kita namakan penyakit jantung koroner tadi. Nah, apa yang kita lakukan ketika kita pertama kali menemukan ada keluarga kita? Yang jelas kalau serangan jantung itu biasanya kan gejalanya nyeri jantungnya ya. Nah, jantung sebelah kiri nyeri, kemudian rasanya bisa dihimpit, ditekan, kemudian sampai keringat dingin, sampai muntah, mual. Nah, itu istirahatkan, segera bawa ke rumah sakit. Nggak ada yang bisa Anda lakukan ya, nggak bisa ditepok-tepok. Nah, kalau ditemukan, ada beberapa pula yang kita lihat di media sosial kah ya, atau di yang kita temukan sehari-hari, orang sedang olahraga, kemudian dia istirahat sebentar, bukan istirahat, kemudian diem aja. Nah, itu kebanyakan ditepok-tepok ya, padahal pada saat itu dia mengalami henti jantung. Nah, itu cara penanganannya bukan ditepok-tepok, tapi dilakukan yang namanya resusitasi jantung paru atau CPR. Yang kalau kita nonton film-film dari luar kan CPR ya. Jadi jangan ditepok-tepok, malah ininya dijentik-jentik tangannya, pipinya ditepok-tepok. Kan kasihan. Harusnya lakukan adalah resusitasi jantung paru, dan itu sebenarnya awam juga harus diajarkan untuk bisa melakukan itu. Kayak apa tuh, Dok? Misalnya kayak yang biasa mitos tuh kan, diimpi jin. Iya. Ada indikasi apa, Dok? Kayak itu beda lagi sebenarnya ya. Kalau lagi tidur, sleep paralysis itu istilahnya. Ya. Tapi sebenarnya nggak ada hubungannya dengan jantung. Enggak. Itu biasanya kesekejap tubuh nggak sih? Iya, nggak bisa gerak. Mati rasa atau mati gerak, nggak bisa gerak ya. Lagi tidur, kemudian mau bangun tapi nggak bisa gerak. Ada banyak penyakit yang bisa menyebabkan sleep paralysis. Ya, jadi jantung sih enggak. Gitu. Mungkin tim berlayar ada yang ingin ditanya? Itu, Dok, kayak misalnya kayak mitos-mitos tuh, Dok. Karena kan di masyarakat kan ada mitos-mitos yang bersebaran tuh. Misalnya kayak orang muda mungkin sakit jantung misalnya kan, kemudian sakit jantung tuh mungkin karena dia suka karena keseringan olahraganya terlalu berat atau gimana. Sedangkan kan kalau misalnya olahraga misalnya kayak atlet itu kan harus memforce dirinya gitu kan. Ya, satu pertanyaan mengenai apakah orang muda tidak mungkin terkena penyakit jantung. Salah ya, saya sudah jelasin tadi ya, ada beberapa jenis penyakit jantung. Nah, bahkan memang penyakit jantung salah satu yang kita sebutkan yang paling banyak itu koroner. Salah satu faktor risikonya adalah usia. Jadi makin usia tua seseorang, maka risiko untuk terkena penyakit jantung koroner lebih besar. Tapi bukan berarti yang muda tidak bisa terkena ya, apalagi dengan pola hidup orang zaman sekarang. Obesitas sentral, merokok, inaktivitas, ya, kemudian olahraga malas. Kalau kopi sih enggak sebenarnya ya. Lebih ke rokok, inaktivitas, tidak bugar, males, mager ya, malas gerak ya. Nah, itu yang lebih berisiko. Nah, jadi bahkan
zaman sekarang trennya makin muda loh. Ada yang usia 20-an itu bisa terkena penyakit jantung koroner yang serangan jantung itu. Nah, karena memang itu karena dengan mereka tidak menjaga faktor risiko tadi. Nah, tadi pertanyaan berikutnya itu apa tadi? Yang kedua? Kayak misalnya olahraga tuh biasa-biasa aja. Oh gitu. Iya. Kan banyak ya yang habis olahraga orang dulu zaman saya masih lebih muda dari sekarang. Haji Mas Said tuh yang Haji Mas Said yang meninggal. Oh iya. Ya, kemudian orang pada parno semua kan. Iya. Pada parno sakit jantung nggak segala macam. Kemudian yang terakhir suaminya Bunga Citra Lestari Ashraf ya. Nah, itu juga. Nah, apakah mitos dengan olahraga bisa terkena serangan jantung? Nah, kita harus lihat olahraga yang harus kita lakukan memang harus terukur. Kemudian kalau terukurnya maksudnya ya kita harus lihat kapasitas kemampuan olahraga kita terlebih dahulu sebelum melakukan olahraga. Nah, sebenarnya untuk individu-individu muda sehat tidak ada penyakit jantung sih boleh saja melakukan aktivitas olahraga sedang sampai berat ya. Bagaimana kita tahu sedang sampai berat? Yang paling mudah itu adalah dengan mengukur denyut jantung, denyut nadi latihan kita. Nah, bagaimana cara menghitungnya ya diukur begini ya. Nah, kapan dia maksimalnya? Artinya sampai berapa sih boleh nadi kita untuk melakukan olahraga? Nah, paling gampang itu adalah 220 dikurang usia. Misalnya usia sekarang berapa? 30? Ya, 36. Oh, 36 ya. Berarti 36 220 dikurang 36 itu adalah 164 ya. Benar nggak? Iya. 174 164. 200 dikurang 36 164 ya. 164. Nah, maka jangan kalau untuk sehat ya, individu sehat jangan melebihi 100%-nya. Kalau bisa di bawah itu. Ya, tapi yang kalau mau aman sih 80 sampai 95 lah ya. Tapi itu per orang itu beda-beda kemampuannya. Jangan semuanya disamakan. Nah, jadi kalau kita kalau sehat boleh pakai nadi, orang kan beda-beda masing-masing ya. Tapi kalau sudah punya faktor risiko penyakit jantung, misalnya ada keluarga yang sakit jantung, orang tua kandung, saudara kandung yang ada penyakit jantung, ataupun ada yang meninggal mendadak tidak diketahui penyebabnya, itu harus hati-hati. Nah, maka biasanya kalau untuk melakukan olahraga yang berat ya, maka dia harus kita screening dulu pemeriksaan jantungnya. Nah, kemudian bagaimana sih olahraga yang sehat ya? Olahraga yang sehat kita nggak perlu butuh waktu yang banyak-banyak ya, 30 sampai 60 menit sehari tiap hari, atau 5 hari seminggu juga boleh. Dan olahraga itu ya ini aja, olahraga yang paling gampang itu aerobik ya, yang sifatnya aerobik seperti jogging, sepedahan, berenang ya. Tapi kalau memang memforsir sampai berapa jam, kemudian maunya kenceng larinya segala macam ya, harus hati-hati ya. Hati-hati ya, lihat dulu faktor risiko di kita adanya apa. Ada yang lain yang bertanya? Hilang. Dita, mumpung masih Kalau kan sebagai perempuan tuh kan Bu, tiap hari kerjanya banyak ya Bu, apalagi kalau dari ibu rumah tangga kan Bu, bagaimana kita menjaganya kayak gitu Bu? Kan itu lumayan ekstrim juga ya gitu Bu. Kalau aktivitas ibu rumah tangga kita tidak bisa menggolongkannya ke olahraga ya. Yang bisa kita katakan itu aktivitas fisik. Memang aktivitas fisik ada implikasinya juga untuk jantung, menyehatkan jantung dibandingkan orang yang duduk di meja, kemudian cuma di depan komputer segala macam. Memang kalau dari penelitian orang yang aktivitasnya lebih banyak, nggak sedentary seperti orang ini di komputer, kemudian pulang cuma naik mobil atau naik motor, lalu di rumah tiduran atau nonton TV, habis itu kan istilahnya sedentary life ya. Dibandingkan orang yang memang ada aktivitas, memang orang yang sedentary life ini beresiko lebih tinggi untuk terkena serangan atau penyakit jantung. Nah, sementara ibu rumah tangga tentu aktivitasnya macam-macam ya. Nah, tapi bukan berarti itu bisa menggantikan olahraga. Memang dia mengurangi juga, cuman kalau bisa olahraga itu untuk lebih membugarkan badan. Olahraga kan nggak lama, 30 menit jalan, jogging di sekitar ini sambil bawa anak, bisa kan ya. Tapi memang kita khususkan untuk olahraga.
ya gitulah. Emang dijadwalkan waktunya untuk Iya. olahraga. Dan sekarang di aplikasi-aplikasi ini banyak kok olahraga ya. Aplikasi yang sifatnya resisten, misalnya olahraga otot ya, plank segala macam ya, mengecilkan perut. Banyak. Ya sebenarnya sih tujuan kita olahraga ya banyak. Ada yang memang menurunkan berat badan, ada yang supaya segar aja, supaya Supaya bugar. sehat. Yang penting itu sehat. Ini terakhir mau ngelitik Bu, karena dulu kan pernah juga ikut latihan taekwondo. Nah, kebanyakan kami kalau latihan itu biasanya kan dibatasi dengan berat badan. Saya kalau pengen ke kelas ini, maka batasan berat badannya ini. Nah rata-rata teman-teman tuh kalau misalnya udah di atas berat badannya ini, dia pengennya tandingnya di kelas ini ya. Nah, maka dia lari tuh menurunkan Berat badan. berat badannya siang-siang bolong itu dia pakainya apa kan? Lari. Pakai baju tuh turun tuh cepat karena berat badan tuh. Nah, gimana menurut Bu dokter terkait dengan kesehatan? Kalau iya menurunkan berat badan memang salah satunya bisa dengan olahraga. Nah olahraga itu yang untuk menurunkan berat badan sebaiknya dilakukan memang 60 menit ya. Kalau hanya 30 menit itu hanya kebugaran, tapi kalau 60 menit kita energi yang dipakai pada metabolisme tubuh itu mulai memakai lemak namanya, energi dari lemak. Kalau sebelum itu biasanya pakai karbohidrat ya. Nah dengan 60 menit memang bisa menurunkan berat badan. Cuman memang kita tidak menganjurkan untuk olahraga yang pakai jaket gitu ya, jaket siang bolong ya. Nah karena itu kan tubuh kita aja ada pori-pori untuk mengeluarkan panas tubuh kita dengan keringat. Sementara ini kita kasih jaket, kemudian nggak ada pertukaran, takutnya heat stroke nanti. Jadi ada ini panasnya apalagi siang bolong. Memang sih sebagian besar aman-aman aja. Ya mungkin dia tidak ada resiko untuk penyakit jantung ya. Sebaiknya kita hindari yang seperti itu. Ya. Mungkin ini aja lagi Dok ke bagian ujung, harapan atau pesan untuk dokter ke masyarakat umum dah untuk soal Hari Jantung Nasional ini. Ya, harapannya adalah ya sama-sama kita jaga pola hidup kita yang sehat ya, sama-sama kita jaga kesehatan jantung kita, kemudian sama-sama kita peduli terhadap orang-orang sekitar kita yang memang dengan penyakit jantung. Nah kemudian sama-sama kita jaga juga menjaga lingkungan kita supaya sehat. Termasuk apa? Termasuk kan faktor risiko penyakit jantung yang paling banyak itu adalah salah satunya merokok. Nah, bagaimana kita bisa selain kita tidak merokok, kita juga jaga kalau ada orang yang merokok, maka kita edukasi supaya tidak merokok, atau kalaupun dia merokok, tolong jauh-jauh dari komunitas atau dari masyarakat. Nah, kemudian kalau memang ada yang berpenyakit jantung ya edukasi. Ayo kita periksakan, kemudian kita harus ketahui ini sakitnya jantungnya yang jenis apa yang harus dilakukan. Intinya adalah kita sama-sama mencari informasi ya, kemudian menyebarkan informasi yang benar kepada masyarakat. Jangan menyebarkan hoax. Iya, jangan menyebarkan mitos, hoax. Iya, dan selamat Hari Jantung Sedunia. Mari kita sama-sama menjaga jantung kita supaya tetap berdetak, supaya kita bisa tetap melanjutkan hidup kita dengan baik.